Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita coba menyelesaikan 10 soal lagi, 30 menit. Kita usahakan sebelum 30 menit untuk matematika 1B. Kita mulai mengutip soalnya dari soal nomor 1. Oke, kita kutip terlebih dahulu ya soalnya. Nah, jadi seperti ini soalnya. Dikatakan berikut adalah grafik FGH. Pada kedua ilustrasi, manakah dari kurva berikut yang merupakan fungsi ganjil genap? Nah, oke, untuk pertama situasi A dulu. Salah satu karakteristik fungsi genap adalah fungsi tersebut merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi dia simetris terhadap sumbu Y. Berarti kalau dari gambar ini ya mungkin kita bisa katakan bahwa untuk fungsi F ini merupakan fungsi genap ya pada gambar A ya. Pada gambar A fungsi F merupakan fungsi genap karena jelas-jelas merupakan hasil simetri dari sumbu Y. Tetapi fungsi ganjil juga punya karakteristik unik loh, bahwa dia adalah hasil simetri terhadap titik 0,0 atau origin. Nah, di sini yang memenuhi premis tersebut adalah fungsi G. Jadi fungsi G ini pasti tergolong ke dalam fungsi ganjil. Nah, kemudian di lain hal, berarti di satu lagi sisanya, fungsi H ini bukan keduanya. Karena juga tidak simetris terhadap sumbu Y, tidak pula simetris terhadap origin. Berarti H ini adalah bukan keduanya. Nah, bukan keduanya. Ini adalah permasalahan untuk gambar A. Jawaban untuk gambar A. Untuk gambar B, cara serupa kita bisa gunakan, berarti sama aja. Untuk fungsi F, apakah dia simetris? Tidak. Apakah simetris terhadap sumbu Y? Enggak. Simetris terhadap 0? Enggak juga. Jadi kita bisa katakan bahwa fungsi F di gambar B justru bukan keduanya. Bukan keduanya. Nah, kayak gini. Terus kemudian fungsi G. Nah, fungsi G ini baru mungkin ya kalau kita misalkan menggunakan penyederhanaan asumsi, mungkin ini masuk ke dalam fungsi ganjil gitu. Fungsi ganjil. Terus kemudian kalau fungsi H, nah ini baru menggunakan atau baru simetris terhadap sumbu Y, sehingga kita katakan dia sebagai fungsi genap. Oke, itu tadi jawaban soal nomor 1. Sekarang kita menuju ke soal berikutnya, yakni soal nomor 2. Sepertinya soal nomor 2 untuk pembahasan matematika 1B video pertama ini kita masih membahas tentang grafik-grafik ya. Oke, tidak masalah, kita copy soalnya, ternyata seperti ini kondisi soalnya. Kita disuruh memasangkan nih antara A, B, C, D, mana yang merupakan pasangan yang tepat. Di sini yang kita biasa langsung ingat bahwa persamaan ini adalah Y sama dengan AX kuadrat ya, karena hanya memiliki satu lengkungan. Dan ini pasti Y sama dengan AX pangkat 3, terutama untuk nilai A yang lebih besar daripada 0. Nah, kita tinggal memilih nih, berarti antara B dengan D, apakah gambar 1 atau gambar 3. Permasalahannya sebenarnya simpel, tinggal A-nya saja. Nah, di sini mungkin kita harus koreksi ya. Jadi B dengan D ini A-nya sama-sama kurang dari 0. Mungkin salah satu kita bikin aja lebih besar dari 0, seperti ini. Jadi kalau berdasarkan Y sama dengan AX pangkat 3, kurva yang gambar keempat, nah tadi kan ini kan cocok dengan kalimat C gitu ya. Berarti kita bisa katakan kalau misalkan A yang lebih besar dari 0, karakteristiknya hampir sama kayak ini. Sehingga untuk A yang lebih besar dari 0, itu kan kalimat yang D itu cocoknya untuk kurva gambar pertama. Nah, baru sisanya berarti ini adalah kurva B dan yang ini kurva nomor. Nah, jadi seperti itu aja cara mengidentifikasi yang cukup mudah, ringkas, dan ya relatif cepat juga. Oke, itu tadi jawaban soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yakni soal nomor 3. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk soal nomor 3 seperti ini. Ya, kita tampilkan di sini. Tentukan nih inverse, sekarang kita diminta inverse dari fungsi seperti ini. Permasalahannya berarti sekarang yang kita harus gunakan kalau misalkan ada Y sama dengan Fx, ya itu berlaku jika dan hanya jika X itu merupakan F inverse dari Y ketika F itu memang punya inverse. Ya oke lah. Berarti di sini kita bisa
Coba katakan bahwa ini sama kayak Y sama dengan 1 ditambah akar dari 2X ditambah 4. Sebenarnya urgensi dari menentukan inverse pertama-tama harus dipastikan dulu ya fungsinya punya inverse atau enggak. Karena jangan-jangan fungsinya tidak punya inverse. Tetapi kalau di dalam soal langsung diminta menentukan inverse ya maka mungkin memang sebagian besar fungsinya memang pasti punya. Caranya gampang sekali ya, kita tinggal pindah-pindah ruas. Y-1 seperti ini, akar dari 2X ditambah 4. Lalu kita kuadratkan kedua ruas, sepertinya bagus sih. Y kuadrat minus 2Y plus 1 gitu ya, sama dengan 2X plus 4. Dan tugas kita tentu saja membuat ruas X sama dengan. Nah itu berarti kita kurangin 4 dulu. Y kuadrat seperti ini, minus 2Y. Terus kemudian plus 1 dikurangi 4 itu jadi minus 3. Lalu kemudian kita bagi semuanya dengan 2. Ini akan jadi sama dengan X. Dan ini sama dengan F inverse dari Y itu sendiri. Oh berarti fungsi inverse untuk X yaitu sama dengan setengah X kuadrat minus X minus 3 per 2. Nah ini adalah jawabannya untuk soal nomor 3. Mudah. Di sewaktu sekolah menengah juga pasti sudah diberikan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ngebahas tentang apa ini? Oh, tentang solusi bagi suatu pertidaksamaan. Let's say kita punya pertidaksamaan seperti ini. Kita disuruh mencari solusinya. Bagaimana cara mencari solusinya? Sungguhnya mudah sekali. Kita bisa memberikan operator len di sini. Jadi len 1 akan kurang dari len dari E pangkat 3X seperti ini ya, 3X min 1 dan akan kurang dari len dari 2. Mengapa demikian? Karena operator len memiliki sifat yang tetap mempertahankan hubungan pertidaksamaan. Dan karena len dengan E akan saling menghilangkan, maka ini 0 kurang dari 3X min 1 ya, kurang dari len 2 seperti ini. Atau kita pindahkan satunya dulu, boleh 1 kurang dari 3X kurang dari 1 ditambah len 2. Atau yang berarti solusi pertidaksamaannya itu adalah X seperti ini, sedemikian sehingga kita bagi 3 ya, 1 per 3 kurang dari X kurang dari 1 per 3 ditambah 1 per 3 len dari 2. Nah ini adalah kunci dari penyelesaian pertidaksamaan melibatkan fungsi transenden, yaitu fungsi len. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yakni soal nomor 5. Kita kutip terlebih dahulu soalnya. Nah ini dia soal nomor 5. Sepertinya soal nomor 5 ini cukup unik, cukup menantang. Kita lihat bahwa sebuah kultur bakteri semula terdapat 500 bakteri di keadaan awal gitu ya. 500 bakteri mengadakan diri setiap 1 jam. Berarti ketika T sama dengan 0, kita punya 500 bakteri gitu ya. Terus kemudian T berikutnya, T 1 jam setelah observasi, itu akan menjadi 1000 karena menjadi 2 kalinya. Terus kalau T sama dengan 2, berarti menjadi 2 kalinya menjadi 2000. Terus kalau T berikutnya, T sama dengan 3, itu akan berarti menjadi 4000. Nah, tugas kita adalah membentuk formula ya dari sini. Ini adalah 500 dikali 1. Ini sama dengan 500, ya kan? Dikali 2. Ini sama dengan 500 dikali 4. Nah, ini sama dengan 500 dikali 8. Oh, berarti korelasi dari persamaan-persamaan ini adalah bahwa populasi PT yang menyatakan bakteri selama T jam setelah T jam pengamatan itu bisa dinyatakan sebagai 500 dikalikan dengan 2 pangkat T. Nah, 2 pangkat T saja. 500 dikali 2 pangkat T. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Sudah, ini berarti adalah jawabannya untuk persoalan ini. Ternyata masih cukup mudah. Ya, oke, kita bisa menyelesaikannya dengan cukup cepat. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 6. Kita bisa kutip terlebih dahulu soalnya. Soal nomor 6. Nah, kita lihat membahas
tentang ternyata sebuah barisan rekursif yang ditanya limit kekonvergenannya. Ada sebuah barisan nih di sini, barisan rekursif. Barisan rekursif itu barisan apa, Kak? Barisan yang nilai suku-sukunya bergantung pada satu suku sebelumnya. Kalau A1, 2, AN plus 1 adalah setengah dari suku sebelumnya ditambah 1. Kita diminta nih untuk menentukan limitnya. Maksudnya barisan itu akan menuju ke mana. Cara satu-satunya menentukan limit dari sebuah barisan adalah dengan memisalkan terlebih dahulu nih. Jadi kan tujuan kita mencari limit N mendekati tak hingga dari AN. Kita umpamakan sebagai L. Di lain hal, limit ketika N mendekati tak hingga dari AN plus 1 juga kita anggap sebagai A infinite. Ya gitu ya, jadi nomor suku ke infinite sama aja kayak L juga. Nah, gini. Terus, ya sudah. Karena ini sama-sama L, berarti seandainya aku membentuk frase kalimat limit N mendekati tak hingga AN plus 1, berarti itu kan sama kayak setengah dikalikan limit N mendekati tak hingga dari AN ditambah 1. Nah, akan seperti ini. Atau L sama dengan setengah kali L ditambah 1. Ya, seperti itu. Atau berarti dengan kata lain kita bisa juga nih katakan kalau misalkan setengah L itu 1, berarti L-nya sama dengan 2. Jadi boleh kita katakan kalau misalkan nilai limit dari bentuk barisan rekursif seperti ini adalah 2. Gitu ya, setengah L ditambah 1 itu sama kayak L itu sendiri. Lumayan menarik. Nah, ini adalah contoh berikutnya atau soal berikutnya. Kita akan masuk ke soal nomor 7 nih sepertinya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Kita kutip terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ini adalah soal nomor 7. Sekarang kita berhadapan lagi dengan bentuk limit, namun limitnya tidak asing dengan apa yang kita pernah tahu di sewaktu sekolah menengah atas. Tentukan limit X mendekati tak hingga dari kalimat 1 minus X kuadrat per X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 2X min 7. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Di sini ada notasi tak hingga. Limit ketika X mendekati tak hingga. Dan limit ketika X mendekati tak hingga itu membuat kita bisa menggunakan cara membagi dengan satu pangkat tertinggi. Dan antara pembilang penyebutnya, pangkat tertingginya adalah 3 nih. Ini juga sama ya. 1 per X pangkat 3. Teman-teman juga pasti sudah tahu, jadi kita nggak perlu jelaskan. Sehingga ini sama kayak limit ketika X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3 minus 1 per X gitu ya, dibagi 1 minus 5 per X ditambah 2 per X kuadrat minus 7 per X pangkat 3. Dan saat kita substitusikan infinite atau ungkapan tak hingga itu ke dalam masalah ini, maka hasilnya sudah pasti 0. Nah, itu tadi jawaban soal nomor 7. Sekarang kita bisa menuju ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Oke, kita kutip terlebih dahulu soal nomor 8. Sepertinya soal nomor 8 mengulik tentang pemahaman kita masih seputar limit ya. Nah, kita disuruh memperhatikan nih, ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita disuruh menentukan limit X mendekati min 2 dari kiri dan limit X mendekati 4 dari kanan. Sorry, bukan min 2 tapi 2 ya. 2 dari kiri dan 4 dari kanan. Yang harus kita lakukan adalah bergerak saja mengikuti kurva. Dari sebelah kirinya 2 sampai 2. Itu untuk menentukan penyelesaian kalimat yang pertama ini. Jadi bergerak mengikuti kurva dari sebelah kirinya 2 sampai ke 2. Nah, untuk X mendekati 4 plus, kita bisa saja bergerak mengikuti kurva dari sebelah kanannya 4 menuju ke 4. Nah, gitu. Jadi kalau X mendekati 2 min, begini ya arah pendekatannya. Kita bergerak menyusuri kurva seperti ini, berhenti di 2. Ketemulah nilainya 3. Lalu, kalau kita bergerak untuk mencari limit X mendekati 4 dari kanan, kita ngikutin kurva sampai berhenti di 4. Dari kanan ke kiri. Hati-hati ya, geraknya bukan ke kanan, tapi dari kanan ke kiri.
Berarti hasilnya adalah 3 ditambah dengan 4 atau sama dengan 7. Nah, ini hasil untuk persoalan nomor 8. Kita lanjutkan. Oke, kita hampir mencapai finish. Jadi kita masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9 sepertinya sudah berkembang dan mendiskusikan tentang asimtot. Oke, di sini menarik sekali, ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Mungkin alangkah baik kita bisa menggunakan space kosong ini untuk penyelesaian. Jadi bagaimana kalimat untuk mendeskripsikan asimtot datar? Asimtot datar itu bisa diilustrasikan sebagai Y sama dengan L. Nah, seperti ini. Bisa dicari menggunakan limit. Nah, limit ketika X bergerak mendekati bisa plus, bisa minus infinite dari fungsinya. Dari 1 per X minus 3. Dan ketika nanti hasilnya L, maka ya itulah asimtot datarnya. Sehingga kalau kita masukkan infinite, tahingga adalah sebuah ungkapan yang membesar tanpa batas. Dikurangi 3 masih sesuatu yang sangat besar. Jadi 1 dibagi sesuatu yang sangat besar adalah sesuatu yang sangat kecil atau hasilnya 0. Oh, berarti garis asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Nah, terus yang berikutnya, Kak. Bagaimana dengan asimtot tegak? Asimtot tegak itu kalimatnya X sama dengan C. Dan bisa dicari dengan menggunakan limit juga. Limit ketika X mendekati C tersebut dari si fungsinya. Nah, seperti ini. Hasilnya harus plus atau minus tahingga. Oh, berarti ini sama saja kita menginginkan untuk membuat kalimat 1 dibagi C dikurangi 3 harus sama dengan infinite atau tahingga atau tak terdefinisi. Nah, berarti 1 harus dibagi berapakah hasilnya tahingga? Ya, kita bagi 0. Ya, itu 1 dibagi 0. 1 dibagi 0. Dan untuk menciptakan 0 pada kalimat penyebut, ya tinggal kita pilih saja C-nya sama dengan 3. Oh, berarti asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Nah, itu tadi jawaban soal nomor 9. Nah, kita masuk nih ke soal terakhir. Soal terakhir adalah soal nomor 10. Oke, ini kita coba lihat soal nomor 10. Kita diminta untuk menentukan sekarang titik maksimum dan titik minimum dari fungsi ini di selang 1 sampai 3. Dengan terlebih dahulu mengidentifikasi titik kritis. Yang namanya titik kritis, ya kita punya yang pertama, titik ujung selang, yaitu titik X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, ini kita tulisin di sini ya, ujung selang. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah titik stasioner, di mana turunannya 0. Berarti F aksen X dulu kita harus cari. 2X plus 2. Ini sama dengan 0. Maka yang memenuhi X sama dengan min 1. Ya kan? 2X plus 2 yang memenuhi X sama dengan min 1. Tetapi di sini hanya mensyaratkan titik maksimum minimum kurva tersebut di 1 sampai 3. Dan min 1 sudah merupakan jelas-jelas sebuah nilai di luar selang tersebut. Jadi kita bisa dengan tegas mengatakan ditolak ya. Jadi tidak termasuk dalam apa yang diinginkan di soal ini. Dan satu lagi adalah titik singular. Titik singular adalah titik yang turunannya nggak ada. Salah satu contohnya adalah titik X sama dengan 0, Y sama dengan 0, jadi 0,0 pada kurva Y sama dengan mutlak X. Jadi kurva yang ujungnya runcing itu adalah titik singular tuh di ujung situ. Dan di sini turunannya adalah fungsi linear yang terdefinisi untuk semua X gitu ya. Jadi tidak ada ujung runcing, berarti dia tidak punya titik singular. Nah, karena dia sudah nggak punya titik singular, berarti kita tinggal membandingkan saja antara 1 sama 3. Mana yang bisa menghasilkan nilai optimum, maksimum, mana yang bisa menghasilkan nilai optimum, minimum. Kita hitung dulu deh. F1 itu sama dengan 1 tambah 2 dikurangi 3, 0. Gini kan? Terus F3 itu sama dengan 9 tambah 6 dikurangi 3. 9 tambah 6 dikurangi 3 itu kan sama dengan 12. Oh, berarti pada selang 1, 3 aja bahwa titik 1,0 itu adalah titik minimumnya. Nah, titik minimumnya.
dan titik 3,12 akan menjadi titik maksimumnya. Dan itu tadi adalah pembahasan untuk 10 soal dalam waktu kurang dari 30 menit. Teman-teman sekalian dan para sobat master yang ingin tahu gimana sih caranya mengidentifikasi permasalahan dengan cepat, tepat, dan akurat, ya mungkin kita akan ketemu suatu saat di Master TPB atau semester ini. Kalau beruntung kita bisa berjodoh dan belajar bersama di Master TPB dengan semua pengajar-pengajarnya yang tentu saja berkualitas. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Aku Afrizal pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.